got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra. Di sini terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Dr. Handa Umi Fatimah, MPD PhD, dan Ibu Mariani SPDPD atas kesempatannya untuk mempresentasikan proposal metode penelitian kualitatif. Di mana pada hari ini judul yang saya ambil yaitu analisis gaya hidup anak pang dalam kehidupan sosial di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Oke, langsung saja kita masuk kepada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang masalahnya adalah sejarah anak pang ini mulai tercipta di negara Inggris pada tahun 1970, di mana pada saat itu negara Inggris mengalami penekanan dan tingginya tingkat kriminalitas akibat kepentingan kaum kapitalisme yang menekan pada kaum bawah untuk bekerja yang tidak sesuai pada kapasitasnya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Effendi pada tahun 2015. Pada umumnya kehidupan anak pang itu tidak hanya seperti yang kita lihat, hanya dapat membuat kekacauan, narkoba, dan juga pesta seks. Kemudian berdasarkan studi pendalaman yang saya lakukan, ternyata mereka itu juga pernah melakukan kegiatan gotong royong di depan POM SPBU Roni Harton. Mereka juga memiliki gaya fashion atau outfit yang hampir mirip hardcore seperti gambar yang saya tampilkan, di mana mereka juga menyukai musik-musik yang menggunakan nada-nada keras. Kemudian lanjut ke penelitian terdahulu yang saya ambil yang relevan sesuai dengan penelitian saya. Yang pertama, pada penelitian dilakukan oleh Septa Haryati dalam studinya yang berjudul kehidupan sosial anak pang di Kota Bengkulu. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikram dengan judul penelitiannya fenomena kehidupan sosial komunitas anak pang di Kota Padang Sidumpan. Nah, hasil penelitiannya meliputi tentang perilaku anak pang di Kota Padang yang katanya suka membuat ulah atau sering berkumpul di daerah pasar. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Yani Maisul Fitria di Universitas Negeri Padang yang berjudul Potret Sosial Komunitas Anak Pang di Kota Perawang, Provinsi Riau. Nah, alasan saya mengambil judul ini karena seperti yang kita ketahui, kita belum tentu mengetahui seluruh tentang gaya hidup dari anak pang. Maka dari itu saya mengambil judul analisis gaya hidup anak pang. Nah, langsung ke rumusan masalah. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana gaya hidup anak pang di Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya tujuannya untuk mengetahui gaya hidup yang dilakukan oleh anak pang yang berada di Indralaya Utara, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Dan manfaatnya juga untuk secara teoris mengembangkan ilmu sosiologi secara khusus tentang gaya hidup berbagai komunitas, tidak hanya pada anak pang. Selanjutnya untuk secara praktis, untuk kedua orang tua dapat lebih mendidik sehingga anaknya tidak salah dalam masuk komunitas, walaupun belum tentu setiap komunitas itu memiliki hal-hal yang negatif. Kemudian untuk masyarakat umum untuk memperoleh gambaran pengetahuan mengenai kehidupan kelompok anak pang di Ogan Ilir, Kecamatan Indralaya Utara. Untuk pemerintah khususnya kantor dinas Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti aktivitas anak pang agar tidak mengganggu aktivitas warga setempat. Oke, kita masuk ke bab 2. Di sini teori yang saya pakai untuk penelitian ini adalah teorinya Weil dan Tiger dalam Angelita tahun 2016, di mana dia menjelaskan bahwa gaya hidup itu meliputi tentang ketertarikan aktivitas, mungkin ada kesamaan antara teman, mungkin juga terhadap suatu objek peristiwa pembahasannya yang sekelilingnya itu memiliki fashion, gaya hidup, terus cara berperilaku yang sama, di mana mereka dapat berkumpul. Selanjutnya teori kedua yang saya ambil tentang pang yang dikemukakan oleh Setianto. Pang secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu Public United Not Kingdom. Kemudian disingkat menjadi PAM, seperti yang kita kenal pada saat ini. Yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia berarti sebuah kesatuan komunitas di luar kerajaan atau pemerintah
seperti yang saya jelaskan di latar belakang, di mana organisasi ini sebagai organisasi yang menentang pemerintahan atau kaum kapitalis yang menekan masyarakat bawah. Oke, selanjutnya kerangka berpikirnya itu yang pertama ada gaya hidup anak PAM dalam kehidupan sosial di Kecamatan Wilayah Utara, Kabupaten Agadir, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dalam gaya hidup itu juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi juga, dan juga termasuk asal-usul komunitas PAM, perilaku sosial, terus ada kelompok sosialnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kenapa banyak remaja sekarang yang mengikuti masuk ke dalam komunitas PAM. Oke, kemudian alur-alurnya ini dapat kita lihat. Yang pertama, peneliti melakukan studi pendahuluan, kemudian mencari berbagai referensi, kemudian untuk menggunakan teknik pengumpulan data, dokumentasi dan wawancara, sampai pada tahap peneliti menguji keabsahan data yang akan diuji. Kemudian kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan ini, penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kualitatif berjenis fenomenologi, karena ini berdasarkan pengalaman anak PAM. Kenapa dia akhirnya dapat masuk ke dalam komunitas ini? Entah itu merupakan faktor dari keluarga, atau memang dia berasal dari anak yang tidak mempunyai orang tua, maksudnya yang berada di panti asuh atau sebagainya. Kemudian setelah ada informan dan informannya, saya akan mewawancarai 3 anggota anak PAM, 3 orang tua anggota anak PAM, dan 1 masyarakat sebagai member check. Oke, selanjutnya definisi operasional variabel, terdapat indikator gaya hidup. Yang pertama adanya ketertarikan yang dilakukan anak PAM di Kabupaten Agadir, terutama misalnya karena mereka melihat anak PAM itu bebas, kehidupannya tidak ada aturan, dan juga cara mereka untuk kemudian diperilaku sosial dalam memenuhi kehidupan sehari-hari itu mereka juga dengan cara mengamen. Ada juga yang bekerja sebagai kuli, ada juga yang sering mengikuti acara-acara seperti festival. Oke, selanjutnya teknik pengambilan data. Jadi penelitian yang akan saya pakai yaitu yang pertama dokumentasi, wawancara, dan observasi. Oke, sekian presentasi proposal penelitian saya. Bagi teman-teman dan yang lainnya jika ada saran dan kritik atau yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan teman-teman. Silakan saudara Renata. Tadi di studi pendahuluan kan Anda menyebutkan bahwa anak PAM pernah membersihkan selokan Ya. di Bali Street. Itu dilakukan pada tahun berapa? 2019. Jadi yang terbaru tidak ada? Ada. Nanti belum saya tampilkan yang ada lagi. Coba di teman-teman yang lain silakan saudara ini. Izin dari masukan. Teori kan harusnya itu ada 3 ya, tapi baru kali Oh ya. tidak besarkan. Pada tidak besarkan itu PT Rangga cuma ada 1 teori dan 1 teori. Kenapa? Mungkin bisa ditambahkan di sini juga kan? Oke, cukup ya sepertinya. Teman-teman, sekian atas perhatiannya. Mohon bila ada kekurangan, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu. Saya tutup presentasi proposal pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.